dan yang gila malah nyambung. Katanya, Tuhan gak akan ngasih cobaan di luar batas kemampuan manusia. Kata-kata basi yang diulang-ulang di mimbar, dipoles biar kedengeran bijak, padahal cuma bungkusan parfum buat nutupin bau bangkai keputusasaan. Tuhan, kalau lo beneran ada, kenapa gue harus nahan napas tiap kali hidup nambah satu siksaan lagi? Kayak dikasih karung, disuruh lari tapi isinya batu bata. Lalu ditanya, kenapa kamu lelah? 3 tahun ini bukan cobaan Tuhan, ini penyiksaan. Ini kayak dikurung di ruangan kedap suara, teriak sampai pita suara putus, dan lo diem aja, nonton dari balik kaca tebal surgawi yang entah beneran ada atau cuma mitos buatan manusia yang butuh alasan buat bertahan. Orang tua gue meninggal begitu aja. Gak ada aba-aba, gak ada salam perpisahan. Cuman hilang, seolah lo nulis ulang naskah hidup gue dan mencoret mereka pakai tip X kosmik, rapi, bersih, dingin. Ekonomi gue, jangan ditanya. Gue hidup kayak pelawak yang ditinggal penontonnya. Berusaha lucu di tengah reruntuhan. Tiap malam gue ngomong sama langit. Tapi makin hari, suara gue cuma mantul balik ke kepala sendiri. Gak ada gema, gak ada jawaban. Kayak lagi ngobrol sama tembok. Dan lo diem Tuhan. Diem seolah penderitaan ini cuma eksperimen buat hiburan makhluk tak terlihat di atas sana. Gue gak butuh surga, gue cuma butuh lo jawab satu hal. Kenapa? Dan jangan kasih gue jawaban basi. Ini ujian, nak. Karena ujian macam apa yang soal-soalnya ditulis dalam bahasa siksaan, gue udah muak. Bukan cuma muak sama hidup, tapi sama sistem kepercayaan yang ngajarin gue buat terus memaklumi kekejaman lo. Yang ngajarin gue untuk bersyukur di saat perih udah jadi roti harian. Kalau lo diem karena gue kurang sujud, kurang doa, kurang suci, maka lo bukan Tuhan. Lo cuman raja kecil di alam gaib yang doyan disanjung, tapi tuli ketika dipanggil. Pernah nggak lo doa? Bukan yang baca hafalan setengah hati sambil ngantuk, tapi yang doa beneran. Yang keluar dari isi perut lo, dari kegelisahan yang udah nggak bisa disembunyiin lagi. Lo doa sambil nangis, sambil gemeter, sambil nahan isak, karena lo tahu nggak ada lagi yang bisa lo lakuin selain merangkak di hadapan sesuatu yang katanya maha segalanya. Tapi tahu nggak lo? Doa itu monolog paling sepi di alam semesta. Lo ngomong gak ada yang jawab. Lo minta gak ada yang nyaut. Lo nunduk tapi langit tetap tutup muka. Kayak lo nelpon ke nomor yang udah gak aktif. Cuman beda, yang ini gak pernah aktif dari awal. Katanya doa itu senjata. Lucu, senjata macam apa yang gak bisa ngebunuh rasa hampa? Gue pernah doa sampai suara gue serak. Pakai bahasa sendiri, pakai hati yang udah remuk. Tapi gak ada suara balik. Gak ada bisikan, gak ada tanda, cuma sunyi. Dan lo tahu apa yang paling kejam? Sunyi itu gak netral. Dia nyiksa pelan-pelan, kayak racun. Karena semakin lo berharap Tuhan dengerin, semakin keras lo sadar bahwa gak ada siapa-siapa di balik tirai langit itu. Tapi manusia disuruh terus doa. Jangan putus asa, kata mereka. Terus minta. Kayak lo lagi ngomong sama tembok dan disuruh nikmatin gemanya. Dan kalau lo mulai ragu, langsung dicap kurang iman, kurang sujud, kurang syukur. Padahal mungkin lo cuma lagi sadar bahwa lo udah ngomong sama kehampaan selama ini. Lo tahu rasanya, kayak anak kecil yang nulis surat buat ayahnya, padahal ayahnya udah mati. Cuma gak ada yang pernah bilang, gue benci harus ngomong gini, tapi lebih benci lagi harus pura-pura bahwa suara gue punya arti buat sesuatu yang diem terus kayak batu surgawi. Dan sekarang, doa gak lagi bikin gue tenang. Doa bikin gue makin sadar bahwa jawaban yang gue tunggu gak pernah datang, dan mungkin gak pernah ada. Mereka bilang, kalau lo lagi hancur, deketin Tuhan. Sholat, ngaji, doa, ibadah. Karena katanya, di saat paling gelap cuma Tuhan yang gak ninggalin lo. Tapi gimana caranya berdiri pas lo udah jatuh dan ditendang berkali-kali? Bahkan buat bangun aja gue gak punya tenaga. Sepi banget, manusia menjauh. Tuhan entah ada di mana. Gue cuma pengen satu orang denger, satu aja. Tapi yang datang malah hening. Lucu ya? Karena justru di saat hidup gue paling gelap, gue gak ngerasain apa-apa. Boro-boro pengen sholat, lihat sajadah aja rasanya kayak lihat palu buat mukulin kepala sendiri. Gimana lo mau ibadah kalau kepala lo isinya cuma suara-suara retak?
Kalau jiwa lo berisik tapi dunia malah bisu. Kalau satu-satunya yang nyautin tangis lo cuma dinding kamar, bukan langit. Lo pernah ngerasa gitu nggak? Lo duduk sendiri, pikiran lo hancur, dan orang-orang yang dulu bilang aku selalu ada buat lo, tiba-tiba menghilang kayak asap doa yang nggak pernah balik. Itu kenyataan waktu lo susah, dunia berubah jadi ruang tunggu yang kosong. Teman hilang, keluarga sibuk, pasangan mendadak amnesia. Dan Tuhan, diam, kayak lagi nonton drama dari balkon surga. Gue gak cuma kehilangan uang, orang, atau semangat. Gue kehilangan kepercayaan sama semua konsep bahwa kesulitan mendekatkan kita ke Tuhan. Karena kenyataannya, kesulitan justru ngebuat lo makin jauh, makin curiga, makin pengen nanya, lo sebenarnya ada gak sih di atas sana? Karena kalau lo ada, kenapa lo biarin gue jalan sendiri kayak pengemis doa yang dibungkam? Dan jangan kasih gue jawaban standar. Itu ujian keimanan. Karena iman gak bisa tumbuh dari reruntuhan yang lo siram pakai air mat. Kadang yang gue butuh itu bukan surga, tapi sekadar pelukan, sekadar suara yang bilang, gue denger. Tapi sampai sekarang gak ada. Manusia pergi, Tuhan diem. Dan gue jadi satu-satunya saksi bisu dari reruntuhan diri gue sendiri. Lo tahu rasanya? Rasanya kayak berdiri di tengah badai, dan semua orang, termasuk Tuhan, milih buat buka payungnya masing-masing dan ninggalin lo basah sendirian. Gue gak tahu udah berapa kali dengar kalimat itu. Sabar ya, ini semua kehendak Tuhan. Yakin, di balik semua ini pasti ada hikmah. Allah gak bakal ngasih cobaan di luar batas kemampuan hambanya. Lo serius? Kalimat kayak gitu gak ngasih gue tenang, yang ada malah bikin gue pengen muntah. Karena di titik tertentu, saran religius udah gak terdengar bijak. Dia terdengar kayak lelucon sialan. Katanya Tuhan sayang sama hambanya. Sayang? Ini bentuk sayang yang mana? Sayang model apa yang bikin lo ngerasain kehilangan bertubi-tubi dan gak ada jeda buat napas? Kalau ini sayang, mungkin definisi cinta kita beda jauh. Lucu banget ya, hidup lo hancur, lo cerita, lo nangis, lo minta bantuan. Yang dikasih malah ayat-ayat hafalan, bekas khutbah Jumat yang diulang-ulang kayak kaset rusak. Kayak lo lagi tenggelam, tapi yang dilempar ke lo itu buku, bukan pelampung. Gue pernah curhat ke orang, bilang kalau gue capek, kosong, hancur. Jawaban mereka, perbanyak ibadah. Bro, gue bahkan berdiri aja susah. Gue nyari pegangan, lo malah suruh gue sujud di lantai dingin sambil ngaji ayat yang bahkan gak nyentuh luka gue. Ini bukan solusi, ini pengalihan masalah berbasis langit. Kenapa semua penderitaan harus disuruh diserahkan ke Tuhan? Kenapa manusia gak boleh marah, kecewa, atau kesel tanpa langsung dicap kurang iman? Emang kita robot? Emosi dilarang? Harus pura-pura kuat biar dapat label soleh? Terkadang gue mikir, agama lebih peduli citra kesalehan daripada luka beneran yang ngucur di balik dada manusia. Dan yang paling ironis, semua saran itu disampaikan sama orang-orang yang gak pernah benar-benar hidup susah. Yang bilang rezeki gak akan ketukar adalah mereka yang dompetnya tebal. Yang bilang Tuhan sayang sama orang sabar adalah mereka yang gak pernah tidur sambil nangis karena gak tahu besok makan apa. Gue muak. Bukan sama agama, tapi sama kalimat-kalimat kosong yang dijual pakai label Tuhan. Kalimat yang gak nyembuhin, cuma ngebungkam. Biar lo berhenti ngomong, berhenti protes, dan balik sujud ke sistem yang udah jelas-jelas ninggalin lo. Gue gak butuh saran religi yang manis. Gue butuh kejujuran. Dan jujurnya adalah, kadang hidup ini gak adil. Kadang gak ada maksud baik di balik penderitaan. Kadang Tuhan emang diam. Dan itu bukan karena kita kurang doa, tapi karena mungkin dari awal gak ada yang denger. Gue percaya Tuhan itu ada. Tapi akhir-akhir ini, percaya itu cuma bikin makin perih. Lo tahu lo ada, tapi lo gak nolong. Kayak tahu ada pemadam kebakaran di seberang jalan, tapi rumah lo dibiarkan kebakar sampai habis. Gue cuma mau nanya satu hal, dan tolong jangan kasih gue jawaban template. Kalau Tuhan sayang, kenapa hidup gue jadi neraka? Iya, katanya Tuhan Maha Penyayang. Katanya Tuhan Maha Mendengar. Tapi gue udah teriak bertahun-tahun, dan yang gue dapet cuma gemas suara sendiri.
Orang-orang bilang Tuhan itu lebih dekat dari urat nadi. Tapi tiap gue nyari dia, yang gue temuin cuma ruang hampa, kayak lo manggil seseorang di lorong panjang dan gak pernah ada yang jawab balik. Gue gak minta kaya, gue gak minta hidup gue mulus. Gue cuma minta jangan terus-menerus digilas tanpa jeda. Tapi lihat nih, keluarga meninggal, harta hilang, mental hancur, ekonomi tenggelam, dan satu-satunya barang yang bisa bantu gue bertahan, HP, pecah juga. Kayak kepala gue sendiri yang udah kelamaan nahan semuanya. Katanya Tuhan gak akan ngasih cobaan di luar kemampuan hambanya. Gue udah bilang, itu omong kosong paling menjijikan yang pernah dilempar dari atas mimbar. Kalau itu benar, kenapa ada orang bunuh diri? Kenapa ada anak kecil mati kelaparan? Kenapa ada orang baik yang tiap hari dihajar kenyataan, sementara bajingan bisa tidur nyenyak di ranjang empuk hasil tipu? Gue udah capek pura-pura kuat, capek pura-pura yakin. Karena yang gue rasain sekarang bukan keimanan, tapi trauma yang dibungkus dalil. Lo tahu nggak rasanya tiap hari bangun dan berharap hari ini lebih baik. Tapi yang datang justru tragedi baru. Kayak semesta lagi main adu nasib pakai kepala lo sendiri. Dan waktu lo cerita, orang-orang bilang, lo kurang dekat sama Tuhan. Jadi semua penderitaan ini salah gue, bukan sistem yang bejat, bukan nasib yang kejam. Tapi dosa gue, apa gue perlu sujud sampai lutut gue berdarah biar Tuhan akhirnya angkat telepon? Gue mulai mikir, jangan-jangan Tuhan gak sayang. Jangan-jangan konsep Tuhan sayang itu cuma pemanis buat nahan manusia supaya gak ngamuk. Karena kalau ini bentuk sayang, gue gak mau tahu rasanya dibenci. Gue nanya bukan buat drama, bukan buat cari perhatian. Gue nanya karena lo katanya maha mendengar, tapi suara lo gak pernah nongol di tengah semua ini. Gue hancur, gue tenggelam, gue ngambang di antara waras dan gila, dan lo diem. Udah lama gue teriak, bukan seminggu, bukan sebulan, ini tahunan. Gue ngerengek, gue nyumpah, gue minta. Gue bahkan pernah nyoba pasrah, tapi jawaban lo hampa. Katanya lo deket, katanya lo peduli, katanya lo gak pernah tidur. Tapi hidup gue kayak dijalanin sendirian di tengah padang gurun, dan lo liatin dari jauh, atau emang gak pernah ada dari awal? Gue benci waktu orang bilang Allah itu punya rencana lebih indah. Bro, lo tau gak rasanya hidup sambil nunggu rencana indah, tapi yang datang malah pukulan, kehilangan, pengkhianatan, dan rasa hampa yang gak ilang-ilang. Apa itu rencana? Atau cuma dalih buat nutup-nutupin kenyataan bahwa Tuhan mungkin aja gak sepeduli itu? Lo diem waktu gue butuh jawaban. Lo diem waktu orang terdekat gue mati. Lo diem waktu gue ngerasa dunia nginjek leher gue tiap hari. Kalau lo emang maha kuasa, kenapa gak lo potong satu aja derita gue? Gak usah banyak, satu aja cukup buat gue bisa berdiri. Tapi lo diem. Dan setiap diem lo, rasanya kayak tamparan pelan tapi konsisten yang bilang, gue gak akan bantu lo, tapi lo harus tetap nyembah gue. Itu bukan cinta, itu pemaksaan, itu relasi yang abusif dibungkus dengan nama suci. Gue mulai curiga, Tuhan itu bukan sosok penyayang. Dia cuma penguasa yang terlalu nyaman ditinggikan, tapi terlalu malas buat turun tangan. Gue tahu banyak yang bakal bilang gue kufur, dilaknat, bakal masuk neraka, dan seterusnya. Gue jawab satu kalimat, setidaknya gue jujur. Gue udah gak peduli lagi. Kalau neraka itu beneran ada, neraka jelas, panas, siksa, azab. Hidup nggak jelas. Siksaan datang tanpa aba-aba, tapi lo disuruh tetap bersyukur. Tuhan, kalau emang lo bener denger ini semua, kenapa lo tetap diem kayak patung di museum keimanan? Katanya gue bakal masuk neraka, katanya orang kayak gue, yang nanya, yang marah, yang muak, yang udah nggak percaya, pantas dibakar. Disiksa, diaduk sama api, diseret sama malaikat penuh cambuk. Fine, lo mau ancam gue, silakan. Karena jujur aja, kayaknya lo udah ngasih versi demonya di dunia. Hidup gue udah neraka, bukan kiasan, bukan hiperbola. Ini beneran siksa level bumi. Lo kasih gue kehilangan beruntun, lo cabut orang-orang yang gue sayang. Lo bikin gue miskin, patah, remuk, dan tetap disuruh sujud. Yang bener aja, lo penguasa atau penyiksa? Lo bilang itu ujian, lo bilang makin berat hidup seseorang, makin dekat dia sama lo.
Oh gitu. Jadi yang dibakar lebih dalam itu tanda sayang lo. Maaf, tapi kalau itu cara lo nunjukin cinta, gue pilih dibenci aja. Dan soal neraka, lo pikir gue takut? Gue udah hidup bareng setan-setan berbaju manusia. Gue udah ngelewatin malam-malam di mana pikiran gue pengen mati tapi badan gue nggak bisa. Gue capek dicekokin rasa bersalah. Lo kecewa sama gue, lo marah karena iman gue goyah. Gue punya pertanyaan simpel, di mana lo waktu gue kehabisan segalanya? Lo minta gue sabar, padahal yang lo kasih bukan ujian, tapi pemotongan bertahap. Satu demi satu, hidup gue dikikis, dan lo pengen gue berterima kasih? Kalau semua ini tiket ke neraka, kasih aja sekarang. Gue gak butuh ditunda, gue gak mau nunggu azab, gue udah hidup dalam versi betanya. Dan jangan sok ngasih pilihan antara surga atau neraka, lo bahkan gak ngasih pilihan untuk gak lahir. Gue dilempar ke dunia ini tanpa persetujuan, terus sekarang lo ngatur-ngatur hukuman? Maaf, tapi lo bukan hakim, lo udah lebih mirip penguasa tiran yang minta disembah, tapi gak bisa kasih pertolongan real. Jadi silakan, tulis nama gue di daftar neraka. Tapi tulis juga satu catatan, orang ini gak takut api, karena dia udah hidup di dalamnya. Kalau iblis dihina karena untuk menolak, Tuhan diem aja waktu ribuan orang merangkak minta tolong. Siapa yang lebih jahat? Iblis ngelawan, tapi jujur. Tuhan disembah, tapi sering hilang saat paling dibutuhin. Aneh kan? Pernah gak lo mikir, kalau yang lo sebut Tuhan itu sebenarnya cuma hasil panik berjamaah? Manusia takut miskin, takut sakit, takut mati, takut sendirian di semesta gede yang gak peduli. Jadi, mereka nyiptain satu sosok maha besar yang katanya ngatur segalanya. Biar ada pegangan, biar hidup gak kelihatan seabsurd itu. Dan lo tahu apa yang paling kocak? Mereka bukan cuma nyiptain Tuhan, mereka kasih nama, kasih aturan, kasih jadwal ibadah, bahkan kasih kepribadian. Dia sayang kamu, dia pengen lo sabar, dia uji kamu karena cinta. Bullshit. Itu semua bukan suara Tuhan, itu suara manusia yang nyoba nerangin hal yang sebenarnya nggak bisa dijelasin. Lo pikir Tuhan butuh lo sujud 5 kali sehari? Lo pikir Tuhan peduli lo puasa atau enggak? Kalau dia beneran maha segalanya, kenapa masih ngatur hal remeh kayak cara lo berpakaian? Gue curiga, yang mereka sebut agama itu sebenarnya cuma sistem kontrol. Biar lo nggak liar, biar lo patuh, biar ada hierarki. Dan lo disuruh tunduk, disuruh takut, karena katanya nanti lo mati dan ada hisab. Coba pikir, apa iya Tuhan segitu insecure-nya sampai butuh semua manusia tunduk? Apa dia segitu gampang marah sampai masuk neraka cuma gara-gara lo ragu? Atau jangan-jangan dia cuma imajinasi manusia yang terlalu rapuh buat terima kenyataan bahwa kita sendirian di semesta? Lalu yang lo sembah itu siapa? Tuhan beneran? Atau cermin besar tempat manusia pantulin semua ketakutannya? Dan kalau Tuhan beneran ada, gue punya satu pertanyaan. Kenapa lo lebih suka disanjung daripada nolong? Apa artinya disembah kalau umat lo sendiri nyeret kaki di tanah sambil nahan lapar, tapi lo tetap duduk di singgasana diem kayak patung? Gue gak takut neraka, gue juga gak ngarep surga. Gue cuman pengen satu hal, kejujuran. Dan jujur aja, semua ini mulai kelihatan kayak ilusi raksasa yang udah diwarisin turun-temurun tanpa pernah ada bukti nyata. Kalau Tuhan emang nyata, datanglah, tunjukin. Jangan cuma ngirim perwakilan dalam bentuk manusia yang sok suci, tapi hobinya nyari donasi dan manipulasi. Gue udah cukup sabar, cukup taat, cukup berdoa, dan cukup kecewa. Sekarang, gue cuma pengen tahu, yang lo sembah itu beneran Tuhan atau cuma dongeng kolektif buat nguatin pikiran lo yang sebenarnya rapuh? Setiap malam gue merenung, berharap ada jawaban di balik ayat atau mimpi. Tapi, makin dicari, makin kabur. Kalau lo emang maha mendengar, kok bisa suara gue gak pernah sampai? Apa telinga langit udah ditutup dari jeritan kayak gue? Lo pernah ngerasa kayak lo lagi main sandiwara? Lo ketawa, lo kerja, lo ibadah, lo pura-pura kuat, padahal dalam hati lo pengen bubar dari panggung ini. Gue capek, serius. Capek ngikutin skrip yang ditulis entah siapa, di mana semua adegannya selalu nyeret kaki gue ke kubangan. Katanya hidup ini perjuangan, katanya lo harus sabar, katanya lo gak boleh nyerah. Lucunya, semua katanya itu datang dari orang-orang yang gak pernah ngerasain setengah dari apa yang gue lewatin.
Gue ngerasa kayak figuran di film yang Tuhan bikin, tapi dia nggak pernah muncul di lokasi syuting. Cuman ngasih skenario sialan, terus duduk jauh di atas awan, nonton sambil nyuap popcorn neraka. Lo tahu yang paling gila? Gue udah nyoba semua hal suci. Gue sujud sampai jidat gue kebas. Gue doa sampai suara serak. Gue baca kitab suci kayak orang kelaparan baca menu restoran. Tapi, lo kemana? Lo diem. Lo kayak silent treatment dari kekasih yang udah muak. Dan hidup gue terus berjalan tanpa naskah pasti, tanpa harapan, cuman adegan-adegan penuh luka yang terus diputar ulang. Gue mulai mikir, apa hidup ini emang gak ada makna? Apa kita semua cuma debu nyasar yang berusaha keras nyiptain arti? Padahal semesta gak pernah janji apa-apa. Dan kalau Tuhan ada di balik semua ini, apa dia beneran peduli? Atau dia cuma sutradara yang seneng lihat tokohnya menderita? Gue gak butuh jawaban dari ulama. Gue gak butuh quote motivasi. Gue cuma butuh kejujuran brutal. Mungkin gak ada yang bakal nolong. Mungkin hidup ini emang medan tempur tanpa akhir. Dan kita semua ditinggalin tanpa senjata. Jadi Tuhan, kalau lo nonton semua ini dari bangku VVIP surga, boleh dong sekali aja lo turun. Kasih standing ovation buat yang udah babak belur. Atau jangan-jangan lo bahkan gak nonton. Karena lo gak pernah peduli sejak awal. Dan kalau hidup ini cuma panggung, maka angkat tirainya lebar-lebar dan tunjukin semua orang bahwa pertunjukan ini kosong. Dan aktor utamanya udah lelah pura-pura kuat. Gue udah cukup lama diam, cukup lama terima semua yang katanya skenario Tuhan. Tapi sekarang gue cuma mau bilang, kalau semua ini beneran takdir dari lo Tuhan, kalau ini yang lo sebut takdir, lo perlu nyoba jadi manusia sehari aja sebelum ngasih ujian segila ini. Gue gak ngerti kenapa lo tulis takdir orang lain penuh tawa dan keberuntungan. Sementara hidup gue lo coret-coret kayak kertas jelek yang cuma cocok dibuang. Ini bukan ujian, ini penyiksaan. Dan kalau lo bilang ini kasih sayang dalam bentuk yang gak kita pahami, maka itu cara paling brengsek buat bungkus siksaan. Lo ngatur semesta, lo maha tahu, lo maha kuasa katanya. Tapi lo nyusun hidup gue kayak game rusak yang gak bisa dimenangkan. Lo bikin gue miskin, lo bikin gue ditinggal, lo bikin gue dikhianati. Lo bikin gue ngerasa sendiri di tengah keramaian. Terus lo bilang sabar, lo serius. Ini kayak ngelempar orang ke laut, ngikat tangan kakinya, terus nyuruh dia belajar berenang. Dan kalau gue gagal, lo ancam gue masuk neraka. Gue muak sama narasi semua udah ditulis. Kalau emang udah ditulis berarti lo yang tulis semua luka ini. Berarti lo yang pilih untuk ngebunuh harapan gue pelan-pelan. Berarti lo bukan penyelamat. Lo penulis skenario sialan yang ngerasa bangga lihat tokohnya nangis tiap bab. Lo tahu rasanya hidup dengan takdir kayak gini? Kayak dijebak. Kayak lo dipaksa main catur lawan Tuhan. Tapi semua bidaknya udah patah dari awal. Dan setiap kali gue protes, datang lagi para juru bicara lo, dengan senyum palsu dan suara lembut mereka bilang, Allah gak akan menguji di luar batas kemampuan hambanya. Kalimat itu adalah kata-kata paling kejam yang pernah manusia ciptain atas nama Tuhan. Karena kadang, Tuhan emang ngasih lebih dari batas. Dan manusia cuma bisa duduk, gemetar, sambil mikir, ini cinta atau cuma eksperimen psikologis dari langit. Kalau lo pengen gue tunduk karena lo itu Tuhan, gue gak bisa. Karena lo udah bikin takdir gue kayak jebakan yang bahkan setan pun bakal bilang, gila lo terlalu kejam. Lo bilang ini semua ada hikmahnya. Gue nunggu, gue cari, gue gali, gue korek sampai nyaris mati, dan tetap gak nemu apa-apa kecuali lubang yang makin dalam. Jadi kalau lo nulis semua ini, berarti lo jahat. Dan kalau lo diem doang waktu gue jatuh, berarti lo Tuhan yang gak tahan kritik. Gue buka kitab, bukan buat petunjuk, tapi buat nyari alasan kenapa lo diem. Gue baca kitab suci kayak orang kelaparan baca menu restoran. Banyak janji, tapi gak bisa dimakan. Banyak kisah, tapi kenyataan gue kayak ditulis penulis horor. Gue udah doa sampai tenggorokan kering. Gue udah sujud sampai jidat keras kayak batu. Gue udah nahan marah, nahan kecewa, nahan teriak dalam sunyi, tapi gak ada yang jawab. Gak ada bisikan, gak ada tanda, gak ada apa-apa. Gue mulai mikir, jangan-jangan emang gak ada siapa-siapa di balik langit itu. Jangan-jangan semua yang kita panggil Tuhan itu
cuma gema dari ketakutan kita sendiri. Lo tahu Nietzsche pernah bilang Tuhan telah mati? Gue rasa itu terlalu sopan. Gue lebih milih bilang Tuhan gak pernah ada dari awal. Kita cuma anak-anak ketakutan yang nyiptain sosok ayah di langit, biar kita gak ngerasa sendirian di semesta dingin ini. Soal pencipta? Mungkin. Tapi bukan Tuhan yang mau disembah. Bukan Tuhan yang nyuruh lo salat 5 waktu sambil ngelap air mata sendiri. Bukan Tuhan yang katanya kasih ujian, tapi gak pernah turun tangan. Gue makin yakin, agama itu penjara, Tuhan itu sipirnya, dan kitab-kitab suci itu manual cara nerima siksaan dengan senyum palsu. Katanya Tuhan cinta hambanya. Kalau dia ada, dia pengecut. Kalau dia nggak ada, ya itu masuk akal. Gue nggak takut dosa. Karena makin lama, kata dosa terdengar kayak ancaman dari mafia agama. Biar lo tunduk, biar lo pasrah, biar lo tetap jadi budak sistem. Gue muak hidup nyari makna dari langit yang bisu. Gue capek nunggu jawaban dari ayat-ayat yang gue hafal, tapi ternyata kosong kayak surat cinta tanpa nama. Mungkin kita cuma seonggok daging yang jalan-jalan di planet kesepian. Mungkin semesta gak punya tujuan. Gak ada siapa-siapa di ujung sana. Dan lo tahu apa? Mungkin itu lebih jujur, lebih melegakan. Daripada terus berharap pada Tuhan yang entah mati, atau emang gak pernah hidup sejak awal. Apa lo udah pergi jauh dari semesta ini? Atau emang cuman khayalan manusia dari awal? Mungkin lo beneran pernah ada, tapi sekarang udah muak lihat ciptaan lo sendiri dan mutusin cabut. Atau jangan-jangan lo emang cuma ide yang diciptain manusia supaya mereka nggak ngerasa sendirian. Nggak ada lagi toleransi, nggak ada lagi basa-basi spiritual. Ini saatnya gue manggil Tuhan gue langsung, tanpa hormat, tanpa rasa takut. Karena semua rasa takut lo udah mati satu persatu, dibunuh sama realita yang lebih kejam dari ancaman neraka. Gue udah muak doa kayak orang tolol, minta tolong ke langit, tapi yang turun malah hujan musibah. Gue udah jalanin semua yang lo mau, tapi lo, bahkan buat muncul di mimpi aja pelit. Lo Tuhan, tunjukin, jangan cuma ngumpet di balik ayat dan omongan ustaz-ustaz yang gaya hidupnya lebih mewah dari nabi. Kalau lo emang Tuhan, datang sekarang. Tunjukin diri lo. Gue gak mau nerka-nerka lagi. Gue gak butuh perantara. Gue gak butuh petunjuk samar. Datang. Sekarang tunjukin bahwa semua penderitaan ini emang ada maknanya. Tunjukin bahwa lo gak cuman karakter fiksi yang ditulis biar manusia punya harapan palsu. Dan kalau lo gak bisa datang, gak mau datang, atau emang gak ada, apa lo udah pergi jauh dari semesta ini? Atau emang cuman khayalan manusia dari awal? Kalau lo emang Tuhan, muncul dong. Atau lo diem terus sampai manusia lupa lo ada? Karena apa bedanya Tuhan yang gak peduli dengan Tuhan yang mati? Apa bedanya Tuhan yang diam dengan Tuhan yang cuma karangan manusia kuno? Gue lebih respect sama iblis, setidaknya dia jujur. Gue lebih percaya sama kehampaan, setidaknya dia konsisten. Sementara lo ngaku cinta tapi gak pernah nolong. Lo ngaku adil tapi nulis hidup orang kayak skrip neraka. Mungkin lo takut turun, takut gue tanya langsung kenapa anak kecil mati kelaparan, kenapa korban pemerkosaan disuruh sabar, kenapa pendosa hidup bahagia sementara yang taat kayak budak malah diludahin hidupnya. Apa lo bisa jawab? Atau lo bakal lari lagi ke surga diam-diam lo? Biarin umat lo berantem, saling bunuh atas nama lo? Lo pengecut Tuhan. Dan hari ini, gue resmi berhenti cari lo. Gue udah nyari di sajadah, di kitab, di masjid, di tiap detik sepi gue yang gak ada siapa-siapa. Tapi yang gue temuin cuma gema suara gue sendiri. Jadi ini penutupnya, kalau lo emang Tuhan, turun sekarang. Gue tunggu. Di tengah reruntuhan harapan yang lo biarin rusak, atau emang lo cuma mitos? Ini bukan murtad, ini bukan pemberontakan. Ini cuma jeritan terakhir dari orang yang udah gak punya siapa-siapa, termasuk Tuhannya sendiri. Kalau semua ini berdosa, maka biarlah dosa ini jadi satu-satunya hal yang jujur dalam hidup gue. Karena satu-satunya suara yang selalu jawab gue adalah suara kepala gue sendiri. Dan mungkin itu satu-satunya Tuhan yang benar-benar ada.
Gue udah gak tahu ini suara siapa. Mungkin ini suara gue sendiri, atau mungkin ini suara manusia terakhir yang masih nyoba ngobrol sama langit kosong. Kalau ada Tuhan di balik sana, ini doa terakhir dari orang yang gak punya alasan buat berdoa lagi. Bukan buat minta rejeki, bukan buat minta sabar, bukan buat minta surga. Karena sekarang, gue bahkan gak yakin surga itu beneran ada. Atau beneran cuma dongeng yang dijual, biar manusia kuat dikit nahan lapar. Ini bukan doa, ini surat putus. Dari manusia biasa ke entitas maha segalanya, tapi diem kayak batu nisan. Lo tahu nggak rasanya nyembah sesuatu yang nggak pernah jawab, yang nggak pernah peluk, yang nggak pernah muncul waktu lo hancur? Gue udah coba, sholat pakai air mata, ngaji pakai perut kosong, jikir di pojokan kamar, nahan jerit. Tapi balasannya sunyi yang lebih serem dari suara setan. Lo ngaku ada, buktinya cuma cerita dan simbol. Gak pernah hadir, gak pernah nyata, gak pernah konkret, tapi lo maksa disembah kayak diktator rohani. Gue nyari lo di semua tempat suci, yang gue temuin cuma orang kaya pakai baju agamis dan tukang ceramah yang hidupnya lebih nyaman dari umat yang dia nasehatin. Gue nyari lo di setiap air mata gue sendiri, tapi yang balik cuma gema. Gue nangis Tuhan, gue jerit, gue teriak sampai suara gue mati, dan lo masih diem. Kalau lo denger, gue gak minta apa-apa lagi. Gue cuma pengen tahu kenapa. Dan kalau lo gak denger, ya udah. Berarti emang bener. Seluruh hidup gue cuma monolog ke ruang kosong yang dikira orang. Ada Tuhan di sana. Gue gak butuh jawaban lagi. Karena satu-satunya hal yang pasti dalam hidup gue adalah ketiadaan lo. Dan mungkin itu lebih jujur daripada semua janji surga. Gue gak nyari jawaban. Gue nyari pendengar. Karena capek jadi manusia yang doanya cuma diputar ulang sendiri di kepala. Gue tahu, mungkin ini semua gak akan ada ujung. Tapi kalau retakan ini gak bisa disembuhin, setidaknya biar semua orang tahu, retakan ini nyata.